penolong dalam hidupku, percaya. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku Tuhan, Kau perlindungan. Sama-sama angkat tangan kita. Yesus ada untuk bersama. Amin. Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau penyelamat kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah
satu-satunya Allah ya. Terima kasih. Sebagai penolong kita. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu. Angkat hatimu kepada-Nya. Haleluya. Berikan pujian penyembahan dari dasar hatimu yang paling dalam. Engkau nyatakan bahwa Dia Allah yang ajaib bagi setiap kita. Kuasanya tidak berubah. Kuasanya dahsyat bagi setiap kita. Sebab Kaulah yang ajaib, Kaulah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Angkat hatimu, angkat hatimu, sembah, sembah. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pengagungan bagi Engkau. Ya Segala pujian kami hanya bagi-Mu. ya Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan sesuatu yang baru lagi bagi setiap kami. Amin. Ada perjumpaan secara pribadi dengan Engkau saat ini Tuhan. Sehingga mujizat Ya. terjadi bagi kami. Amin. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Layakan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suci kuduskan hamba-Mu, sehingga hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saat ini saudara. Dalam Matius, kita buka bersama di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-14 mulai saudaraku. Kita lihat bersama-sama Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16 ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Saudara, sama-sama mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita bacakan ayat demi ayat ini dengan satu pengertian. 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?
sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Silakan duduk. Ayat ini saudara, kisah tentang bagaimana Yesus diurapi dan kisah tentang Yudas sudah tidak asing lagi buat saya dan saudara. Tapi kembali saat ini saya mau ajak saudaraku, bagaimana kita akan melihat tentang kesetiaan versus pengkhianatan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi bagaimana Yesus diurapi, Yesus diurapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali cerita ini dari Injil-Injil yang lain, kalau kita bandingkan, saudara, ya di sini ada yang menafsirkan bahwa wanita atau yang mengurapi di Betania ini, wanita dari Betania ini yang mengurapi Yesus saat Yesus berada di rumah Simon si kusta, itu adalah Maria. Ya, itu adalah Maria yang juga adalah saudara dari Lazarus. Dan Maria ini juga ditafsirkan juga dia ini adalah seorang wanita yang dulu kehidupannya begitu kelam, yang pernah mau dirajam dengan batu, yang ditolong oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Menurut tafsiran, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat di sini suatu sikap atau suatu respon bagaimana dari sosok wanita yang di Betania ini. Kalau kita baca tadi bahwa Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, Yesus ini sedang dijamu. Kalau saudara baca, orang-orang yang hadir di situ itu orang-orang yang pernah ditolong oleh Yesus. Rupanya ketika Yesus sampai di Betania, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Simon si kusta ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus mau adakan ucapan syukur ternyata. Manggil Yesus, dijamulah Yesus, dan di situ ada juga Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati. Ada juga orang-orang lain yang sudah disembuhkan, yang sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka bersama-sama ada di situ dan mengucap syukur, menyambut Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sementara perjamuan sudah dimulai, di situ juga ada Marta. Ya. Jadi sementara sudah dimulai makan-makannya, datanglah Maria, datanglah wanita ini. Yang dikatakan dari beberapa penafsir katakan bahwa itu adalah Maria. Dan dia mengambil buli-buli, di dalamnya itu ada minyak wangi yang sangat mahal, minyak narwastu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara melihat kisah tentang seorang wanita ini yang dulunya hidupnya kelam, hidupnya tidak dianggap. Ya, sampai-sampai dia itu mau dihukum mati. Dia adalah seorang wanita yang benar-benar tidak dianggap oleh masyarakat. Sehingga saat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai-sampai dia mau dihukum mati, tetapi Yesus hadir saat itu. Dan Yesus katakan, jika di antara kalian merasa kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, lemparin dia. Dan kita tahu bersama ceritanya, tidak ada satupun yang melempari, berarti semua berdosa. Tetapi kadangkala kita tampil paling depan menjadi hakim untuk menghakimi ketika ada seseorang yang berbuat salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini merasakan dia sampah, dia tidak ada harganya, tetapi dijadikan berharga oleh Yesus. Dia yang tadinya tidak dianggap, dia tadinya mau dihakimi, mau dirajam sampai mati. Tetapi saudaraku, dia merasakan bahwa kasih itu mengalir dalam hidupnya. Bagaimana kasihnya, kasih yang luar biasa itu yang dari Yesus memulihkan hatinya. Bahwa aku ini dijadikan berharga oleh Yesus. Bukan karena penghakiman orang. Bukan karena tuduhan-tuduhan orang. Bukan karena puji-pujian dari orang. Bukan karena orang menyanjung-nyanjung dia. Tapi kasih itu yang membuat dia berharga. Saya dan saudara, kita pun seharusnya menyadari bahwa kita sudah ditemukan oleh Allah. Amin. Kita sudah ditemukan oleh Yesus. Yang tadinya kita semua kotor. Alkitab mencatat bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Ya, semua manusia sudah berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan semua manusia sudah berdosa. Kalau saya nuduh, Pak Gembala kamu dosa loh. Loh, yang nuduh ini, yang penuduhnya ini juga dosa. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk saling menghakimi. Amin. Ya, tidak ada hak bagi kita untuk saling menghakimi. Tetapi setiap kita harus menyadari kasihnya sudah dialirkan buat kita. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat saudaraku, pertama saya akan mengangkat tentang Yudas, bagaimana suatu pengkhianatan terjadi saudaraku. Apa yang dilakukan, apa yang Yudas lakukan, apa yang ada di dalam Yudas, sehingga pengkhianatan itu bisa terjadi. Dia adalah sosok orang yang selalu bersama dengan Yesus. Dia adalah murid, bahkan dia adalah salah satu murid yang diberikan tugas luar biasa bagi Yesus. Sebagai bendahara timnya Yesus. Komunitasnya Yesus saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kok bisa si Yudas ini dia mengkhianati Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Matius 26, saudara perhatikan pada ayatnya
Yang ke-8, saudara lihat. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara lihat di situ dikatakan murid-murid. Dalam Injil yang lain jelas dikatakan Yudas Iskariot. Berarti Yudas ini sudah berhasil menghasut murid-muridnya yang lain untuk eman. Jangan memberikan yang lebih untuk Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Itu adalah suatu tindakan bodoh. Itu adalah pemborosan waktu. Itu adalah pemborosan hartamu. Itu adalah suatu tindakan yang tidak berarti, yang sia-sia. Saudara, ini dihasut oleh si Yudas. Sampai semua murid-muridnya gusar. Aduh, eman itu kan mahal. Dikatakan satu tetes aja, satu tetes narwastu aja, itu wanginya semerbak. Loh ini loh dicurahin. Ya, ini dicurahkan. Dikatakan bahwa dalam satu buli-buli itu sekitar 3,5 ons dikatakan. Jadi bukan satu tetes aja, tapi lumayan banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diminyaki dari kepala. Ya, kayaknya enggak cukup hanya tetes-tetesan begini. Dipatahkanlah mulut buli-buli itu, saudara. Dan dicurahkan sampai ke kaki, dilap pakai rambutnya. Saudara, bagi dunia itu adalah kebodohan. Ketika kita gereja Tuhan mau datang kepada Dia dan berani bayar harga. Tapi Yudas, dia memiliki motivasi yang salah saat mengikut Yesus. Ya, dia memiliki satu motivasi yang salah saat mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengkhianatan terjadi itu karena motivasi yang salah. Mengikuti Yesus, ini yang kadang-kala membuat kita apa? Kecewa dengan Tuhan. Ya, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai kita miliki motivasi yang salah. Saya ikut Tuhan hanya untuk kepentingan saya. Saya ikut Tuhan, saya setia kepada Tuhan supaya ya saya menerima hal-hal ya hal-hal yang menguntungkan saya. Tetapi ketika kita tidak dapat, tidak menikmati itu, tidak mendapatkan itu, saudara, kita kecewa. Ini, saudara, salah satu dari sekian bangsa Yahudi, Yudas pun dia adalah sosok orang terkemuka sebenarnya saat itu, ada garis kerasnya Yahudi saat itu. Ya, karena Iskariot itu dikatakan bahwa saudaraku itu adalah bagian atau keturunan dari Selot juga, itu garis kerasnya Yahudi yang menentang penjajahan Romawi saat itu. Nah, saudara, si Yudas ini berharap, Yesus engkau Mesias. Engkau yang mengakhiri penderitaan kami oleh Romawi. Ya, engkau yang mengakhiri semua penderitaan kami. Loh, dengan mengikut Yesus selama 3,5 tahun. Loh. Kok malah mau disalibkan? Kok malah Yesus mau disalib? Yesus mulai meresponi, berkata-kata kepada murid-muridnya bahwa aku akan diserahkan. Yudas kecewa.
Terus yang mau menyelamatkan kami siapa? Engkau yang kami harapkan malah disalibkan. Pengharapan kami sia-sia dong selama ini. Saudara, dia merasa bahwa sudah semuanya sepertinya sia-sia. Kekecewaan mulai datang dalam kehidupannya. Saudara, itu karena motivasi, ikut Tuhan dengan motivasi yang salah. Aku setia sama Tuhan supaya aku ini bebas dari masalah. Salah saudara motivasinya. Walaupun memang Tuhan akan nyatakan itu. Ketika kita ikut Tuhan. Ada masalah. Tapi Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Ikut Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah. Tapi Allah memberikan kekuatan buat kita untuk melewati masalah itu. Ada yang berkata begini, percuma kamu ikut Tuhan, kamu ke gereja, kamu melayani, kamu melakukan segala sesuatu, tetapi masalah datang. Engkau begitu banyak masalah bertubi-tubi, yang satu belum selesai, yang kedua datang, satu dua belum selesai, yang ketiga datang. Sepertinya masalah itu datang terus dalam kehidupanmu. Saudara, katakan kepada dia, orang-orang yang mengatakan itu, aku diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewatinya. Amin. Ya. Itu. Jadi, ayo jangan sampai kita miliki motivasi yang salah ikut Tuhan. Pengkhianatan terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu karena tidak ada keintiman dengan Tuhan. Si Yudas ini tidak dekat dengan Yesus sebenarnya, walaupun dia ada selalu kemana-mana bersama dengan Yesus. Tetapi saudaraku, sebenarnya dia tidak dekat dengan Yesus. Jangan sampai hanya fisiknya aja, ya, sepertinya dekat dengan Tuhan, tetapi hati sebenarnya hati ini jauh. Hati ini tidak melekat, tidak ada keintiman dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dekat, maka kita akan merasakan bagaimana hati seseorang itu. Kalau kita dekat dengan dia. Saudaraku, padahal Yesus sudah berkali-kali katakan, ya, aku tidak akan membiarkan kalian sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian sendiri. Tapi Yudas gak ngerti. Yudas, pokoknya saya hanya mau ini berakhir. Ini masalah-masalah yang selama ini menghimpit aku tuh berakhir. Dengan engkau, kehadiran engkau, hai Mesias. Dia tidak menangkap. Yesus selalu berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kalian sendiri. Aku akan mengutus penghibur. Aku akan mengutus penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yudas tidak menangkap itu. Karena apa? Tidak dekat dengan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam kisah-kisah Injil, saudara, di situ tidak ada kisah-kisah bagaimana Yudas ini ada suatu perbincangan dengan Yesus. Gak ada. Tidak ada satu kedekatan, tidak intim dengan Yesus. Dia hanya sibuk bagaimana ya supaya saya ini diuntungkan. Bagaimana ya supaya saya ini bahagia. Bagaimana ya supaya saya ini terbebas dari masalah. Cuman itu doang yang dipikirin. Tapi untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu tidak ada. Walaupun dia bersama-sama dengan Yesus. Dia lihat Yesus melayani. Dia lihat Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Tetapi ternyata hatinya jauh dari Yesus. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, kita sepertinya kita banyak hal yang kita lakukan. Aktivitas kita lakukan banyak. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Tetapi
Jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, pengkhianatan terjadi. Itu juga karena apa? Ya tadi, dia fokusnya tuh hanya untuk kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Pokoknya udah, yang penting diri saya, ya kepentingan aku. Sekali lagi saudaraku, kita menangkap hati Tuhan. Ya, kita menangkap hati Tuhan. Tuhan mau antara kita dengan Dia ada suatu hubungan yang indah. Jangan setiap hari kita datang kepada Dia hanya datang menyodorkan kepentingan kita. Di dalam doa-doa kita, jangan kita datang kepada Dia hanya menyodorkan kepentingan-kepentingan kita. Tetapi kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya, datang kepada Dia, memuji menyembah Dia dulu. Jangan langsung datang, ini Tuhan kepentinganku. Tuhan ini kepentinganku. Tuhan itu loh, aku loh begini, Tuhan begini. Tuhan loh mau mencurahkan isi hatinya Dia juga kepada kita. Tapi kita sibuk ngomong dengan kepentingan-kepentingan kita. Kira-kira kalau orang datang ke kita hanya nyodorin kepentingannya dia, gak pernah mau ngomong, gak pernah mau dengar apa yang kita omongin, pokoknya datang cuman ini tolong selesaikan masalahku. Datang lagi, ini tolong selesaikan masalahku, ini tolong selesaikan masalahku. Hanya fokus kepada kepentingan-kepentingan kita. Ya, pasti kepentingan-kepentingan orang yang datang ke kita, ya pasti kita juga mangkel loh. Tapi Tuhan itu panjang sabar luar biasa. Tapi jangan lupa, Tuhan mau ada kedekatan hati kita dengan Dia. Ya, jangan hanya fokus kepada kepentingan kita doang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ternyata apa yang Yudas harapkan itu tidak sesuai dengan harapannya. Dan dia kecewa. Ya, dia kecewa. Saudaraku, sehingga saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ada sama seperti si Yudas. Hati-hati, itu celah yang kita buat. Saudaraku, tetapi biarlah kita akan melihat tentang kasih dan kesetiaan dari seorang wanita ini. Yang kita sudah baca tadi. Ya, tentang kasih dan kesetiaan. Tentang kesetiaan dari seorang wanita yang dari Betania. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa tadi wanita ini dikatakan para penafsir bahwa dia ini adalah Maria. Ya, dia adalah Maria. Saudara, dan kesetiaan itu terjadi. Ya, kasih dan kesetiaan itu terjadi. Yaitu tadi, Maria, dia yang tidak dianggap. Tapi dia mendapat anugerah dari Tuhan. Maria bisa begitu setia kepada Tuhan. Karena dia merasakan dia sudah menerima begitu banyak hal besar dari Tuhan. Saya mau tanyakan kepada saudara. Sampai detik ini. Sudahkah engkau menerima hal besar dari Tuhan dalam hidupmu? Ataukah engkau merasa bahwa enggak, Tuhan tidak berbuat apa-apa kepadaku? Tanya kepada diri kita. Kalau kita sudah merasa bahwa Tuhan sudah nyatakan hal besar bagi saya dan saudara, kasihilah dia
dengan kesetiaan-Mu. Maria nggak eman dengan hidupnya, dengan apa yang sudah dia tabung, ya, minyak itu dibeli dengan harga yang mahal, tapi dia nggak eman. Dia memberikan seluruhnya apa yang ada pada dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Dia setia karena ada terjalin satu hubungan dekat. Ya, ada satu kedekatan dengan Yesus, ada suatu hubungan intim dengan Yesus. Dia merasakan kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya, sehingga dia meresponi kasih Allah itu dengan memberikan seluruh hidupnya buat Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena terjalin hubungan dekat selalu ada, ya, dengan Tuhan, sehingga kasih dan kesetiaan itu ada dimiliki oleh wanita Betania ini. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Saudara, saya pernah berkata bahwa kalau kita satu hari aja, ya, kita tidak punya rasa rindu, ya, dengan Tuhan, itu perlu dipertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sih seorang dengan kekasih yang dicintainya? Pasti buka mata lihat HP. Pasti pengen tahu kabar. Bagaimana ada satu hubungan, ya, bercakap-cakap. Tapi kalau sudah biasa-biasa saja, baca firman pun enggak, ya. Kita mau doa pun enggak. Bertanya, koreksi, mari bagaimana hubungan cinta kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya pribadi dengan Dia? Bagaimana? Jangan kita katakan, iya, aku mencintai Dia. Tetapi sebenarnya kita sudah jauh dari Dia. Ya. Jadi kalau kita satu hari rasa biasa-biasa aja, gak baca firman pun biasa-biasa aja, gak berdoa pun rasa biasa aja, wes gak rasa hati ini ya sejahtera aman-aman aja, itu berarti, itu ciri-ciri, ada tanda-tanda keretakan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, pulihkanlah, kembali, bawa hati kita, ya, bawa hati kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan, ya, kasih dan kesetiaan itu terjadi karena apa? Kasih yang terfokus kepada memberi, bukan menerima, ya. Jadi terfokus kepada memberi, bukan menerima lagi, saudara. Kalau hati kita ini punya sikap hati seperti itu, aku mau memberi untuk Tuhan. Saudara, memberi itu bukan uang tok loh, ya. Bukan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu. Ya. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah kehidupanmu. Itu adalah satu persembahan yang kudus, yang berkenan. Jangan sampai kita berkata bahwa saya ini gak punya waktu, saya ini dan itu. Kita alasan demi alasan di hadapan Tuhan. Saudara, ini berarti kita hanya
terfokus kepada menerima yang dari Tuhan, tapi bukan memberi kepada Tuhan. Tuhan loh hanya pengen hati kita. Hati loh. Hati kita kasih kepada Tuhan. Itu adalah suatu pemberian yang sempurna bagi Tuhan. Hati kita ini loh. Hati yang mencintai dengan hidup kita, dengan keadaan kita, dengan apa yang ada pada kita. Aduh, tapi aku ini masih banyak dosa. Justru itu datang kepada Tuhan, biar engkau dipulihkan, biar kita dibersihkan. Amin. Tapi aku ini gak layak. Lupakah kita sudah dilayakkan oleh darah Yesus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita miliki kasih yang terfokus kepada memberi dan bukan menerima dan menerima yang ada dalam pemikiran kita. Tapi biarlah kita mau memberi pujian yang terbaik. Ya, kami hamba-hamba Tuhan melayani yang terbaik. Yang singer melayanilah yang terbaik. Yang bermain musiklah yang terbaik. Yang WL melayani sebagai WL yang terbaik. Yang berkhotbahlah yang terbaik. Yang memuji Tuhan, berikan yang terbaik. Ya, apa aja. Saudara, fokus kepada memberi, bukan menerima. Amin, saudara. Berikanlah hidup kita. Ya, berikanlah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan atau pengkhianatan, kita ada di mana, itu pilihan kita. Ya, apakah kita ada di golongannya Yudas atau kita ada di golongan seorang wanita Betania itu? Itu adalah pilihan kita. Ya saudara, karena kasih yang dengan motivasi yang benar akan mendorong kita berani bayar harga. Ya, kasih yang benar, saudaraku, motivasi yang benar dari dalam diri kita, itu akan mendorong kuat banget, punya kuasa untuk mendorong kita untuk apa? Berani bayar harga. Harga apa aja? Ya, waktu kita, pikiran kita. Berani kita bayar harga. Tetapi kasih dengan motivasi yang salah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu akan membawa fokus atau pikiran kita tuh hanya untuk kepentingan diri sendiri aja. Ya, hanya untuk aku dan aku. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Mau kesetiaankah atau pengkhianatan? Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Engkau sudah memberikan segalanya bagi kami. Engkau sudah memberikan hidupmu Tuhan bagi kami. Tidak ada alasan lagi bagi kami Tuhan untuk kami berdebat dengan Engkau dan berkata bahwa tolong Tuhan berikan aku, beri dan beri lagi. Tetapi sekarang ini adalah saatnya bagi kita untuk berkata, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, aku mau datang kepadamu, menyerahkan hidupku bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kepada Dia, jangan dengan tangan yang hampa. Datanglah, bawa hidupmu. Datang dengan penuh kasih
janji dan kesetiaan, bukan dengan pengkhianatan seperti Yudas. Tapi kita datang, mungkin hidup kita melakukan hal yang hitam, datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang sanggup menyucikan kita. Dengan darah-Nya, Dia menyucikan saya dan saudara. Dia menganugerahkan segala hal yang tidak dapat Dia berikan oleh dunia ini. Tapi Allah kita sanggup. Allah kita sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hamba
dengan Tuhan. Saat ini hadapkan hatimu kepada Dia. Buatlah perenungan antara engkau dengan Tuhan saat ini. Apakah kasih kesetiaan kita masih ada? Ataukah sudah pudar? Karena kepentingan pribadi yang kita selalu sodorkan di hadapan Tuhan. Dan semuanya sepertinya kita tidak menerima. Dan kita kecewa dengan Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Terjadi pemulihan di dalam hidupmu. Membaharui setiap hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Iraya siara, ralabaya siara, ralabaya siara. Iraya siara, katakan ralabaya siara. Ora ralabaya siara, katakan ralabaya siara. Ralabaya siara. Yes, Lord. Yesus, Dia tidak pernah salah. Allah dengan kasih-Nya datang kepada kita, memberikan diri-Nya mati untuk saya dan saudara. Apatah lagi segala kebutuhan-kebutuhanmu, Allah memberi dengan total. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hatimu, Terima kasih. katakan dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan segalanya yang ku miliki,
kasih Tuhan, bawa kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, memberi segenap hati kami, segenap hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami tetap setia mengiring Tuhan dengan yang benar ya Tuhan. Sekiranya ada yang salah dalam diri kami, ampuni kami Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk mencari Engkau setiap hari. Biarkanlah kami, izinkan kami mengurapi kaki-Mu Tuhan, menjamah kaki-Mu Tuhan dengan air mata kami, dengan penyembahan kami, dengan penyembahan yang tulus di hadapan-Mu. Mari Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati Tuhan. Kami berseru, kami memanggil Engkau Tuhan. Kami menyebut nama-Mu Tuhan, Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan, lindungi bangsa ini, proteksi bangsa ini dari segala niat-niat jahat manusia yang ingin mengacaukan, yang ingin menghancurkan, yang ingin membuat kacau Tuhan keadaan bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa kami. Bapak Presiden yang Engkau percayakan, yang Engkau pilih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melindungi ya Tuhan. Engkau berikan kemampuan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa secara khusus, mungkin ada anak-anak-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Saudara, mari Engkau letakkan tangan kanan di dadamu tuh saudara, dan Engkau berseru kepada Tuhan. Angkat satu tangan, Engkau angkat di hadapan Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian-bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Mungkin ada yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu, rumah tangga yang sedang bermasalah. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan selesaikan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun juga yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat kota kami, Tuhan berkati kota ini. Tetangga-tetangga kami, tetangga-tetangga gereja-Mu, dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang miskin Tuhan, Tuhan datang memberikan pertolongan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menunjukkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, Tuhan tibahkan. Mari saudara, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir
saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.